Halo, halo, apa kabar? Kembali lagi ya, kita ngobrol. Tadi pagi kita memastikan winter is not coming di Indonesia. Dan saya berani bertaruh dengan Anda berapapun juga, winter is not coming. Oke, sekarang kita ngomongin bahwa ini ada fenomena yang menarik. Ini partai-partai politik itu sudah mulai rame-rame di luar Pak Jokowi ini ya, ngomongin soal Gibran. Dan banyak partai-partai politik, Golkar, PAN, PKB dan lain-lain udah mulai menyatakan dukungan terhadap Gibran untuk maju cagup, dan bahkan ada yang nyebutnya cagup di DKI Jakarta atau setidaknya Jawa Tengah gitu. Yang menarik itu adalah sikap PDIP yang sampai sekarang mereka belum mau membahas soal itu, dan seperti biasa PDIP menyatakan bahwa itu keputusan ada di tangan Ibu Megawati. Tapi pernyataan ini sebenarnya kita tahu menyiratkan ada sesuatu, kan memang kita tahu ada hubungan yang tidak nyaman antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi dalam waktu belakangan ini. Ya, winter is not coming, Gibran is coming gitu. Saya kira Gibran is coming. Yes, oke, setuju. Ya, Ya, itu potensi memang ada buat orang semacam Gibran. Tentu dia punya dalil sendiri, yaitu era dia ada di sini dan dia melihat mungkin ya tuh kalau cuma pesaing-pesaing juga sama-sama juga tuh kapasitasnya kira-kira kan. Tetapi Gibran dia berpikir selama ayahnya itu masih punya uh, semacam kekuatan akhir, tentu dia mesti ucapkan itu tuh. Kan kalau kita bayangkan misalnya kalau Gibran mau maju 2024 itu dan masih di era sphere of influence wilayah pengaruh Jokowi sebagai presiden kendati udah lemdak, itu potensi masih ada. Jadi dapat imbas dari kekuasaan bapaknya itu. Jadi kalau orang tanya siapa guru politik Gibran, ya bapaknya sendiri yang mengajarkan itu dan dia belajar, diajarin apa nggak diajarin. Tapi kita mau hitung misalnya, kalau dia masuk DKI itu Ridwan Kamil juga incer kursi yang sama tuh. Kan kita tahu orang seperti Ridwan Kamil kendati disiapkan Golkar sebagai ban serep kalau ada kekurangan kader. Ridwan Kamil menganggap ya Bandung itu next administrasinya, next posisinya itu adalah Jakarta tuh. Kalau Gibran ke Jakarta lompatnya terlalu jauh tuh. Masih ada gubernur Jawa Tengah yang bisa dia jadikan model percontohan kepemimpinan dia. Tetapi orang juga menganggap bahwa kalau Gibran call tinggi itu artinya nantangin Megawati kan. Kan mestinya diem aja tuh nanti Megawati yang mulai lalu Gibran sambut, oh iya terima kasih Bu Mega, nanti saya mungkin bisa bersiap itu. Jadi sekali lagi ini Gibran diumpankan untuk menguji apakah ketegangan antara Megawati dan Jokowi memanas, meninggi atau menurun tuh. Tapi lepas dari soal itu, kita tahu bahwa stok kepemimpinan kita memang kurang tuh, nggak ada. Sehingga kalau dianggap Gibran entah masuk DKI atau ke ke kandangnya sendiri, itu ukurannya adalah siapa yang akan tandingi Gibran misalnya di Jawa Tengah tuh. hmm. Kalau ke DKI pasti ada banyak penantangnya Hmm. di lingkungan politik Jakarta. Tapi di Jawa Tengah siapa yang nantang? Jadi kalau di situ nggak ada yang nantang, itu artinya satu amplop kosong itu atau cek kosong akan diberikan oleh PDIP. Jadi kira-kira itu tuh. Jadi kalau Jawa Tengah udah pastilah kalau PDIP bilang oke oke. Tapi itu tergantung pada bahasa tubuh Ibu Mega. 2 hari ini mungkin setelah hari ini dia ulang tahun ya, mirip-mirip saya Ya, ulang tahunnya. Tapi ya. sekali lagi, Megawati tentu masih punya rasa jengkel aja terhadap istana kan. Nah itu yang terbaca pada statement dari anggota PDIP atau DPP PDIP yang menganggap ini belum belum waktunya. Gimana belum waktunya? Wong semua orang udah bersiap dia Hmm. jadi nyari kader kok. Jadi PDIP terbebani 2 hal. Dia didesak untuk menyebutkan nama capresnya dan dia diminta semacam sinyal siapa yang akan masuk DKI, siapa yang akan masuk Jawa Tengah dan di beberapa kota yang relatif metropolitan. Ya, ya, ya. Kita paham sebenarnya pernyataan dari PDIP bahwa ya diminta Gibran untuk menyelesaikan dulu kepemimpinannya di Solo begitu ya. Ini kan sebenarnya bahasa bahasa halus lah, untuk tidak, jangan, nggak usah bicara soal semacam itu dulu. Tetapi gini, saya kira satu hal yang menurut saya menurut ini mengkhawatirkan, kan lihat bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin kita itu lahir dari proses yang sangat instan. Kan kita tahu ketika Gibran masuk ke Solo itu kan juga dia sebelumnya juga bukan, dia tidak punya pengalaman apapun di politik pun, jadi pengalaman apapun atas nama putra Jokowi, dan kemudian dia menjadi wali kota Solo. Kenapa kemudian kita mesti dorong-dorong dia untuk level yang lebih tinggi? Kenapa tidak memberikan kesempatan dia untuk mematangkan dulu
eh, dia di Solo dengan begitu nanti baru teruji dan kemudian kalau parameternya jelas, ya kalau memang dia layak kita dorong, bukan karena momentum dia melihat bahwa oh mumpung bapaknya jadi presiden gitu. Ya itu yang disebut pematangan politik dan sebetulnya Megawati betul dari soal itu di kader aja dari awal supaya dia kuat nanti gitu. Problem Pak Jokowi adalah lompat-lompat dan nggak matang lalu jadi presiden. Nah sekarang banyak soal karena tetap kepemimpinan itu kan ada stagingnya tuh. Lain kalau ada situasi yang tiba-tiba muncul dan dicari orang, ternyata nggak apa-apa orang itu di kader dengan cara cepat-cepat. Tapi kan proses politik yang semacam itu ya sedikit sekali keadaannya. Nah, kita udah mengalami satu fase di mana persiapan politik itu kadang-kadang kita nggak punya, tuh kaderisasi nggak punya. Semua sistem perubahan pemerintahan kan sebetulnya karena kecelakaan tuh. Ya mulai dari Gus Dur karena ada reformasi berlangsung perubahan politik. Dari Gus Dur ke Ibu Mega juga karena kasak kusuk di dalam DPR untuk sikut menyikut dan Gus Dur tersingkir tuh. Dari Ibu Mega ke Pak SBY, SBY juga diam-diam bikin pemerintahan tandingan tanpa sepengetahuan Ibu Mega. Jadi ada kejengkelan tuh. Dari SBY ke Jokowi juga Jokowi tiba-tiba melompat-lompat lalu udah ada di istana. Jadi yang kita sebut kaderisasi sebetulnya nggak terjadi itu. Nah orang semacam Gibran itu dia mesti baca jejak sejarah politik Indonesia supaya dia matangkan dirinya. Demikian juga mungkin AHY, Anies lebih gampang kita baca karena ada record aktivisnya, ada record akademisnya itu. Tetapi di daerah kalau saya perhatikan juga banyak sebetulnya yang merasa kok suara itu muter-muter di Jakarta aja. Jadi rekrutmen daerah ini juga perlu diperhatikan oleh PDIP. Jangan hanya karena Gibran anak presiden lalu jadi sorotan media, lalu disodorkan pada PDIP, PDIP bereaksi, oh jangan dulu tuh. Kenapa PDIP nggak bilang, iya betul Gibran bagus, tapi ada kita akan calonkan orang lain supaya ada kompetisi juga di dalam PDIP kan. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kaderisasi itu butuh kompetisi internal. Saya kira ini kan berbahaya ya kalau kita kemudian terus-menerus semacam itu instan dan kemudian Anda sebut tadi itu berputar hanya di situ-situ saja. Padahal kan kita mestinya partai politik itu berperan menjadi talent scout gitu ya untuk mencari kader-kader terbaik. Bahkan termasuk mereka harus berani memunculkan figur-figur yang memang sangat bagus di daerah. Ya itu kalau kita lihat Gerindra misalnya, kalau pertanyaannya di daerah siapa yang punya kapasitas menggantikan Pak Prabowo? Kalau nggak ada kapasitas itu orang akan anggap itu berarti nanti dalam keluarga apa namanya Joyo Hadikusumo aja partai itu beredar. Demikian juga di Demokrat orang akan lihat ya memang ada AHY tapi setelah itu siapa atau ada nggak di daerah tuh? Karena mesti dijawab itu supaya pers baca bahwa ini partai-partai modern. Demikian juga PKB, semua partai lah. Kalau nggak ada semacam rekrutmen dari dalam yang basisnya kompetisi dan harus terbuka, orang nggak anggap bahwa partai ini akan mewakili rakyat. Jadi orang ini partai akan mewakili keluarga, partai akan mewakili komunitas yang eksklusif kan. Jadi itu yang kita maksud dari awal, kaderisasi mesti dibuka, bahkan kompetisi di dalam partai PDIP dibuka aja. Kompetisi dalam Demokrat dibuka, kalau nggak dibuka ya diam-diam Demokrat digergaji oleh Muldoko misalnya tuh, diam-diam PAN digergaji oleh pesaing Zulkifli di luar itu kan. Jadi sekali lagi intensi kita adalah memberi insentif bagi mereka yang punya kapasitas, biarkan kapasitas itu tumbuh secara otentik, jangan disodorkan untuk minta diuji elektabilitasnya tuh. Jadi lembaga survei sekarang juga ngincer nih Gibran ini mau disurvei untuk Jateng 1 atau Jakarta 1. Dalam survei itu dia mesti cari perbandingan. Lalu diakalin lembaga survei nanti kita survei kita bandingkan dengan sini ya. Nanti akan ada survei Gibran versus Ridwan Kamil di DKI misalnya. Oh iya tapi itu Gibran dan Ridwan Kamil nggak ada yang lain kan. Yang dua-duanya memang udah tokoh gitu. Jadi disembunyikan potensi itu dan di daerah banyak betul tokoh-tokoh pinter tuh anak-anak muda yang pinter kita ketemu di daerah tuh wah itu bacaannya juga lebih lengkap dari yang muter-muter sekedar di TikTok yang menjadi capres atau yang main-main apa loto itu apa lato yang apa lama-lama tolol atau ya saya menangkap itu dan saya khawatir lama-lama kita akhirnya merasa kita frustasi sendiri karena kita merasa ternyata loh
kok stok kepemimpinan kita sangat terbatas ya, kok stok kita cuma gitu-gitu aja. Padahal kita sebenarnya tidak mau membuka mata kita lebih lebar gitu, terus kemudian cakrawala apa kita dibuka lebih lebar untuk melihat bahwa sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang ada di bangsa ini. Gitu. Ya, saya mondar-mandir dalam sebulan ini di beberapa tempat tuh ke teman-teman, dosen-dosen HTI, HTN, berkumpul untuk merekrut anak-anak muda yang pintar dari atau punya ambisi tetapi harus dicukupkan pengetahuannya dari daerah, diselenggarakan semacam kemah kebangsaan oleh TEMIS itu grup HTN, ada pengajar-pengajar yang merelakan waktu untuk mendidik anak-anak muda ini. Di Bandung kemarin ada kemah kebangsaan juga yang dipelopori oleh teman-teman KNPI di Bandung itu. Dan itu menunjukkan bahwa gairah orang untuk minta diuji itu ada tuh. Jadi saya bicara di semua forum dan terlihat bahwa kenapa nggak ada dari lokal Pak Rocky yang minta diuji. Kan Pak Rocky ngomong di tempat-tempat lokal, ngomongin dong pada lembaga survei. Jadi saya justru disuruh jadi agen mereka ke lembaga survei. Karena mereka anggap yang dipamerkan lembaga survei itu Jakarta sentris. Dan Jakarta sentris itu bukan berarti dia yang paling bermutu kan. Jadi kelihatannya bias media massa dalam hal ini mengutip-ngutip hasil survei lembaga-lembaga survei itu juga menyebabkan kaderisasi kita nggak jalan. Di Papua ada forum yang mengumpulkan pakar, pengamat hukum segala macam dan berupaya untuk meledakkan semacam harapan bahwa Papua punya potensi juga untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin. Nah, kegagalan Pak Jokowi adalah membaca potensi itu dan kaderisasi selama Pak Jokowi kan nggak berlangsung. Yang adalah Pak Jokowi pindah dari satu musra ke musra yang lain, yang panitinya sama, judul acaranya sama. Jadi apa yang mau kita cari kalau kita melihat varieties dari kepemimpinan daerah yang sangat bagus sebetulnya. Nah, karena daerah nggak disapa, ya maka yang terjadi daerah memberontak aja kan. Bupati Halmahera memberontak dengan soal data, atau Bupati apa Maluku Utara, Bupati Meranti lakukan hal yang membahayakan, tapi kemudian rakyat menganggap dia benar karena daerah nggak dianggap sebagai sumber rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu dianggap cuma dari partai-partai, itu kan gila. Ya. Dan bahayanya partai-partai hari ini kan kita tahu lah dengan mereka mendorong Gibran ini kan sebenarnya mereka sedang cari muka aja ke Pak Jokowi gitu. Ya itu. Jadi partainya sendiri mesti bilang, oh ada Gibran, tapi kami punya pesaing di Jawa Tengah. Masa cuma Gibran aja yang di situ? Tentu Gibran juga ingin ada pesaingnya di situ kan. PAN malah dukung Gibran, mungkin Golkar juga akan dukung segala macam tuh, PKP P3 dukung. Jadi buat apa ada partai tetapi hobinya sama, itu mendukung doang. Kan ajaib cara kita melihat. Kita punya banyak partai, enggak, kita cuma punya 2 partai sebetulnya, partai yang menjilat dan partai yang siksak. Nggak ada partai yang secara frontal mau bersaing. Dua-duanya bukan pilihan yang menarik ya. Oke, baik, makanya itu karena situasi semacam ini saya kira kenapa melalui percakapan kita dorong terus untuk agar kita itu keluar dari kejumutan ya, kefatihan gitu, karena seolah-olah bangsa ini hanya berputar-putar di situ-situ saja padahal sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar gitu. Ya, itu saya diprotes kemarin webinar dengan beberapa teman di luar negeri dan anak-anak muda itu protes. Ini bosen kita lihat, mau nunda apa mau memperpanjang. Bilang aja mau ditunda memperpanjang. Jadi ngapain Pak Jokowi katanya muter-muter, dan kita udah lihat tuh polanya kok kayak 7 tahun lalu tuh. Jadi ini diaspora di luar negeri ini juga menganggap kok dagelannya masih sama gitu. Padahal dunia sudah berputar. Gitu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita kawal semuanya dengan 0%. Ya, ini kawalan etis ini yang diperlukan terus-menerus. 0%. Yes, thank you. Yes.